Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak terkasih, selamat berjumpa berkah dalam. Hari ini kita diajak dalam permenungan untuk melihat apa yang mau kita buat hari ini. Saya mau bertanya sebelumnya, pernahkah kita merasa kehilangan? Nah, siapa yang merasa kehilangan? Perasaan apa yang muncul pada saat kita merasa ada sesuatu yang hilang? Entah kehilangan barang, atau kehilangan pacar, atau kehilangan benda berharga, atau kehilangan orang yang terkasih. Nah, perasaan kita pasti tidak nyaman, merasa sedih, merasa susah. Kehilangan membuat hidup kita jadi kosong. Kehilangan membuat kita hampa. Kehilangan menjadikan kita itu merana. Hari ini kita diajak oleh Yesus bukan untuk melihat kehilangan itu, tetapi justru mau kita diajak untuk melihat apa yang dapat kita beri. Justru semangat untuk memberi. Kehilangan karena kita tidak mempunyai apa-apa, kosong. Tetapi kalau memberi, berarti kita rela untuk memberikan. Rela memberi berarti kita, kalau secara manusiawi kita melihat bahwa memang kurang. Karena apa yang kita berikan, pasti kita kekurangan sesuatu. Tetapi kalau memberi dengan ikhlas, bukan kita kekurangan, tetapi justru kita merelakan supaya apa yang ada pada kita itu bisa dipakai orang lain, walaupun memang kita pasti ada sesuatu yang kurang. Itu bedanya. Nah, oleh karena itu konsep yang mau kita lihat adalah bagaimana konsep kita menggunakan konsep Tuhan. Nah, sekarang kita mau melihat semangat bagaimana yang disampaikan oleh Yesus sendiri dalam Injilnya hari ini, tentang barang siapa menggenggam, dia akan kehilangan. Tetapi siapa yang melepaskan, justru dia akan menerima kelimpahan. Nah, itulah semangat yang mau dibawakan. Yang pertama, bahwa kita tidak menggenggam apa yang kita miliki. Menggenggam berarti kita seolah-olah takut untuk kehilangan sesuatu. Nah, itulah ketakutan. Ketakutan menjadikan kita itu kehilangan. Karena ketakutan, kita mau menggenggam sesuatu, cemas dengan segala sesuatu, cemas, dan akhirnya membuat kita tidak bisa tidur nyenyak, membuat kita tidak nyaman. Ketakutan-ketakutan itu yang menjadikan kita sendiri merasa galau. Nah, oleh karena itu kita diajak untuk melihat bahwa Yesus sendiri mengajak kita untuk berani untuk memberi, bukan takut kehilangan, tapi berani untuk memberi. Berarti di situ letaknya ada pengorbanan. Kenapa Yesus mengajak kita berkorban? Nah, ini contoh seperti anggur ini. Anggur ini kalau kita pertahankan terus, dia daunnya lebat, bagus kan, lebat, rimbun, tapi dia tidak akan pernah berbuah. Supaya anggur ini berbuah, maka harus dipotong habis daun-daunnya ini sehingga tidak rimbun. Berarti kita berani untuk memotongnya menjadi tidak rimbun, dan pasti dia akan berbuah dengan kelimpahan. Itulah spirit kita sebagai orang Kristen, yang dimana Yesus sendiri mengajak kita sebagai murid-murid, adalah spirit untuk berkorban dan untuk memberi agar kita menerima kelimpahan. Kelimpahannya dari mana? Dari Tuhan sendiri. Maka kita memakai konsep Tuhan, artinya kita memakai cara berpikir Tuhan. Nah, cara berpikir Tuhan itu sehingga kita bisa memahami apa yang mau kita sampaikan masuk ke dalam pikiran
hati kita, yaitu barang siapa mengikuti aku, ia akan memberikan kepada saudaraku yang paling kecil pun, ia memberikan kepada aku. Artinya bahwa kita itu rela akan memperhatikan saudara-saudara kita, rela untuk memberikan apapun yang ada kita miliki, karena kita melihat ada Kristus di dalam tiap orang dan kita sendiri tidak merasa kekurangan. Karena apa? Justru karena kita memberi itu menjadikan kita itu hidup berlimpah. Kelimpahannya apa? Bukan kita mungkin kelimpahan harta, tetapi kita selalu diberkati. Berkatnya apa? Kita semakin punya relasi banyak. Ada orang kita tolong, kita tidak tahu siapa yang mau kita bantu, siapa yang seringkali kita hubungi. Tapi suatu waktu mereka itu sungguh selalu mendoakan kita. Mereka itu sungguh selalu mengingat kita. Nah, itulah berkat-berkat kita. Satu waktu kita susah, pasti ada orang yang menolong. Itulah berkat yang luar biasa. Nah, itulah semangat yang mau kita bawakan sebagai murid Kristus. Yang kedua, semangat untuk berani berkorban. Berani berkorban itu artinya kita tidak hanya menjadi orang yang cari nyaman. Memang tidak mencari nyaman itu enak, tapi untuk bergerak. Ya, seperti seorang nelayan, ia tidak hanya sibuk dengan memperbaiki jalannya di perahu yang nyaman, tetapi dia juga harus berani menebarkan jalannya ke laut. Berani supaya mungkin jalannya akan koyak, tetapi dia akan mendapatkan ikan yang banyak. Karena ia terjun langsung untuk mengalami dan mencari ikan. Itulah semangat. Oleh karena itu pengorbanan kita, dedikasi kita, itulah yang menjadi prinsip. Maka hidup kita sebagai orang Kristen itu harus berkualitas. Berkualitas itu karena pelayanan kita itu pelayanan yang sungguh mengedepankan cinta kasih. Pelayanan kita mau untuk mengorbankan diri, maka perlu ada integritas diri, karena justru pengorbanan itu perlu kekuatan diri. Dan itu kita sungguh memakai pikiran Allah bahwa apa yang kita berikan tidak akan membuat kita kekurangan. Apa yang kita berikan membawa berkat bagi banyak orang. Itulah namanya integritas dan semangat untuk melayani dengan kasih. Nah, semoga pada hari ini kita diajak bersama untuk semakin mampu merenungkan ini, agar kita juga sebagai pengikut Kristus mempunyai semangat berkorban. Kita tidak takut kehilangan apapun, karena justru kerelaan yang kita berikan akan menjadi kelimpahan bagi kita. Apa yang kita berikan pasti akan kita dapatkan berlipat ganda. Bukan menurut pikiran kita, tapi kita memakai pikiran Tuhan. Berkat itu justru luar biasa. Semoga demikian berkah dalam.